Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Azri Kaulandari dengan NIM 4342210045 dan juga 4 nih saya. Eliza Aglia Desti Rahmawati dengan NIM 434221033. Di sini kami akan mempresentasikan progres ketiga kami yaitu progres terakhir dari final project mata kuliah Machine Learning Theory dengan judul yang kami bawakan yaitu pemanfaatan super vector machine untuk analitik prediktif pada penyakit ginjal kronis. Progres 3. Di sini kita langsung masuk ke bab uji coba dan juga pembahasan yang lebih lanjut. Nah, di sini kita ada yang pertama-tama adalah bagaimana cara kita untuk membuat seluruh kode dan juga eh, seluruh keseluruhan kode pokoknya. Langkah-langkah dari awal hingga akhir kita mendapatkan hasilnya. Jadi yang pertama ini kita pengolahan data dan juga pemisahan data. Data yang digunakan adalah kidney disease underscore clean yang telah melalui proses pembersihan atau data cleaning dan pengadaan fitur kategori menggunakan label encoder. Dan setelah dilakukan scaling menggunakan link scaler, data kemudian dikurangi dimensinya menggunakan Principal Component Analysis atau PCA untuk meningkatkan efisiensi. PCA mengekstraksi 10 komponen utama yang menjelaskan menjadi 90% variasi data dan dataset dibagi menjadi dua subset yaitu 70% untuk pelatihan dan juga 30% untuk pengujian menggunakan metode train test split. Nah, di sini untuk yang kedua yaitu optimasi hyperparameter yaitu menggunakan SVM seperti C, gamma, dan juga kernel dioptimalkan menggunakan grid search CV dengan validasi silang 5 kali. Dan komunikasi hyperparameter terbaik ditentukan sebagai berikut yaitu C910, gamma yaitu scale, dan juga kernel yaitu RBF. Dan yang ketiga ada pelatihan model. Model SVM dilatih pada data pelatihan menggunakan kombinasi hyperparameter terbaik. Dan yang terakhir itu prediksi dan evaluasi model. Untuk model dievaluasi pada data pengujian menggunakan matriks seperti akurasi, laporan klasifikasi, matriks kebingungan, dan juga kurva ROC atau AUC. Itu untuk datasetnya. Kita masuk ke hasil output dari keseluruhan kode yang kita buat. Jadi di sini terlihat di dalam PPT yang sudah kita buat, yaitu akurasi yang tinggi pada kedua dataset menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik tanpa mengalami overfitting. Dan juga di sini ada klasifikasi report yaitu ada precision, recall, advanced score, dan juga supportnya. Jadi precision tinggi untuk kedua kelas menunjukkan kemampuan model untuk menghindari prediktif positif palsu. Itu yang CKD dan juga non CKD. Jadi yaitu recall menunjukkan kemampuan model mendeteksi semua sampel yang relevan dan juga advanced score yang seimbang antara kedua kelas menunjukkan perkara prediksi yang juga konsisten. Kita masuk ke visualisasi hasilnya. Di sini yang pertama ada grafik variasi PCA yaitu menunjukkan proporsi variasi yang dijelaskan oleh setiap komponen utama PCA. Sudah terlihat di sini ada diagram batang dan dari grafik terlihat bahwa 10 komponen pertama mencakup lebih dari 90% variansi dataset sehingga cukup untuk mempresentasikan data yang baik. Lanjut ke visualisasi hasil yang kedua yaitu ada heatmap matriks kebingungan yaitu menunjukkan distribusi prediksi yang benar dan juga yang salah. Dan di sini warna terang pada diagonal menunjukkan prediksi benar mendominasi dan juga sementara kesalahan minor terlihat di luar dari diagonal. Dan kita masuk ke yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu kurva ROC dan juga AUC. Kurva ROC dan juga AUC menunjukkan kemampuan model membedakan kelas positif dan juga negatif. AUC atau area under the curve sama dengan 1 menunjukkan model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat-sangat baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab diskusi. Nah, model SVM dengan kernel RBF menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi tinggi serta precision, recall, dan advanced score yang seimbang. Evaluasi AUC-ROC juga mengindikasikan kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif secara akurat. Penggunaan PCA memberi kontribusi penting dalam pipeline analysis, yaitu dengan mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi signifikan, sehingga peningkatan efisiensi pemrosesan dan mempermudah visualisasi data. Namun pemilihan jumlah komponen PCA tetap memerlukan kehati-hatian. SVM memiliki keunggulan dalam menangani hubungan non-linear dalam data, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk optimasi hyperparameter. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk memanfaatkan dataset yang lebih besar
menerapkan augmentasi data untuk menyeimbangkan kelas, dan juga membandingkan performa dengan algoritma lain seperti random forest ataupun neural network. Lalu kita lanjut ke bab penutupnya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, model SVM dengan kernel RBF dan hyperparameter terbaik berhasil mengklasifikasikan CKD dengan akurasi 100% pada data uji. Penggunaan PCA terbukti efektif dalam mengurangi dimensi dataset sambil mempertahankan informasi penting, sehingga meningkatkan efisiensi pemrosesan model. Evaluasi performa yang menyeluruh menunjukkan keseimbangan dalam prediksi kedua kelas, sementara visualisasi seperti kurva ROC dan juga distribusi variansi PCA memberikan wawasan tambahan. Meski demikian, beberapa kendala seperti waktu optimasi hyperparameter yang cukup panjang dan potensi kesalahan klasifikasi tetap memerlukan perhatian. Lalu selanjutnya untuk saran yang dimiliki untuk pengembangan lebih lanjut, model ini perlu diuji pada dataset yang lebih besar dan juga beragam guna meningkatkan generalisasi. Selain itu, pengintegrasian model ke dalam aplikasi klinis dapat membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan. Eksplorasi algoritma lain atau penggabungan metode ensemble juga dapat dipertimbangkan untuk lebih meningkatkan akurasi dan kemampuan prediksi di masa depan. Baik, sekian presentasi progres terakhir dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata selama presentasi dan juga pengerjaan final project ini. Dari progres 1 hingga progres 3. Di sini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.